jumpa lagi dengan Om Maning. Seperti biasa, kita mau belajar tentang sehat cara alami. Topik kita kali ini adalah otak kedua. Apa itu otak kedua? Lambung, ya. Lambung itu merupakan otak kedua dari manusia. Kenapa? Kalau kita mau bisa berpikir jernih, berpikir pintar, ya, itu otak kedua kita harus sehat. Ya, jadi lambung kita harus dibenerin, ya. Kemudian kita mesti tahu juga sih ya, apa penyebab dari sakit lambung. Kadang-kadang ada loh yang berbulan-bulan nggak bisa baik. Sudah minum ini, minum ono, nggak baik juga. Kita perlu cari tahu sebabnya apa. Karena kalau penyebabnya tidak kita atasi, yang mau minum obat seampuh apapun nggak bakalan bisa. Oke, ya. Nah, lambung ini bisa terganggu karena ketidakseimbangan pikiran. Jadi pikirnya itu terlalu terlalu bingung, panik, ya. Kemudian juga sedih juga bisa pengaruh, ya. Makanya dalam hidup itu kita harus seimbang, ya. Ada kesedihan sekarang seperti masa pandemi corona, tetapi kita juga harus terus berpikir positif bahwa badai pasti berlalu. Oke? Nah, selain pikiran juga makanan. Makanan yang membuat lambung kita tidak sehat itu terutama makanan yang manis. Kenapa banyak orang Jawa yang sakit mah? Karena senengnya minum teh nasgitel, sudah tehnya manis, kental, ya, itu mempengaruhi kesehatan lambung kalau dikonsumsi terus-menerus. Lalu apa sebaiknya yang harus dilakukan, ya? Cobalah kita merubah pola makan kita, ya. Kemudian juga minuman kita. Jadi makanan ya yang pedas, yang terlalu asam, pokoknya yang serba terlalu itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau misalnya mau pedas ya sedikit, ya. Oke. Kemudian yang manis-manis ini yang mempengaruhi sekali adalah gula pasir, itu juga pengaruh sekali untuk kesehatan lambung kita. Makanya sebaiknya kita menggunakan gula aren yang paling aman. Nah, herbalnya apa? Nah, herbalnya seperti ini. Ini ada temulawak. Sudah menjadi pengetahuan nenek moyang kita bahwa temulawak itu sebetulnya selain bagus untuk lambung juga untuk peredaran darah, kesehatan liver, ya, bagus sekali. Kemudian yang lainnya adalah mengandung kurkumin. Ini kunyit ini juga dipercaya bagus sekali, ya, sebagai antivirus, antibiotik alami, ya. Kemudian juga ini yang anti mual, kadang-kadang kalau lambungnya masalah kan mual, ini bisa ditambahkan dengan jahe merah tetapi sedikit saja. Jadi nanti formulanya misalnya kunyitnya nanti 100 gram, lalu temulawaknya 100 gram, kunyit juga 100 gram, kalau ini 50 gram aja gitu jahenya. Jadi separuhnya saja supaya tidak mengganggu nanti. Selain itu bisa juga menggunakan ini sereh. Nah, kalau mau praktis memang tinggal ambil ini, ya, misalnya ya dalam jamu Bunda Ma ini sudah lengkap, ada temulawak, kunyit, sereh, ya. Nah, sekarang kita bahas sereh sendiri mempunyai kandungan vitamin B, ya, mengandung kalium, magnesium, zat besi, minyak atsiri, ya, bagus sekali kandungan kimiawinya. Lalu khasiatnya menjaga sistem pencernaan. Jadi misalnya di dapurnya adanya cuman sereh tapi nggak ada temulawak, nggak apa-apa, sereh sama kunyit boleh. Kemudian juga dia sereh ini antidepresi, jadi dia mempunyai sifat menenangkan, ya, bagus sekali, ya. Kemudian juga menjaga kadar kolesterol, pereda nyeri otot dan sendi. Ini sereh ini bagus juga, ya. Selain itu juga sereh juga bisa membantu mengatasi gejala flu, ya. Nah, selain sereh, daun apa lagi yang punya khasiat untuk menyehatkan lambung? Nah, di depan Om Ani ada, ini namanya daun salam yang biasa dipakai untuk masak. Ini biasanya kalau di penjual sayur ada
kita beli bumbu dapur, mesti ada itu daun salamnya ya. Nah, daun salam sendiri mempunyai kandungan minyak atsiri, mengandung sitral, eugenol ya, eugenol namanya ya, kemudian tanin dan flavonoid, yaitu kandungan kimiawinya. Lalu khasiatnya sendiri dia mengatasi masalah pencernaan, kemudian mengobati darah tinggi, asam urat, bagus juga untuk diabetes ya. Lalu juga dia bisa membantu menyehatkan jantung ternyata ya. Jadi kadang-kadang kita juga sering bingung, ini kok sesek nafas, apakah jantung atau lambung? Nah, ini yang perlu dicek nanti ke dokter tentu saja ya. Kemudian selain daun salam, ada lagi daun yang sering tumbuh di pekarangan kita. Ini mirip-mirip daun salam tapi ini lebih gede. Ini namanya daun cincau. Ya, daun cincau ini bahasa latinnya Cyclea barbata Miers. Ya, ini memang cincau hutan. Jadi ini berbatang biasanya ya, bukan merambat, berbatang. Kemudian khasiatnya juga atau kandungannya ini punya kandungan karbohidrat, polifenol, saponin, flavonoid juga, lemak, kalsium ya, bagus sekali khasiatnya, kandungannya. Lalu khasiatnya ini bisa anti demam, anti racun ya, makanya nanam ya daun ini, daun cincau. Kemudian juga membantu mengatasi gangguan lambung atau masalah pencernaan kita. Oke. Yang lain lagi ada yang mungkin di rumah jarang ada, itu daun pegagan, bisa juga karena daun pegagan dia mempunyai fungsi vitamin otak ya, menenangkan juga. Lalu yang lain lagi daunnya ada daun lidah buaya. Kalau lidah buaya biasanya mudah ditemukan ya. Kalau kandungan dari lidah buaya atau aloe vera ini mempunyai kandungan kimia saponin, antimikroba, mannan asetat, kemudian polimananis ya. Lalu juga dia mempunyai berbagai lektin yang mempunyai khasiat nih sebagai detox, lalu gangguan pencernaan, bagus untuk kesehatan mulut, misalnya kita ada sariawan ya, lalu perawatan kulit, diabetes, membantu gerakan usus, menjaga berat badan kalau mau langsing ya. Oke, itu antara lain beberapa daun yang bisa membantu menyehatkan lambung kita. Jadi jangan bingung kalau misalnya sudah minum obat ABCDE belum baik, ada solusi lainnya, daun-daunan yang di pekarangan kita. Nanti cara mengolahnya bagaimana, gampang sekali. Daun-daunan bisa dikeringkan, nanti bisa dibuat seperti teh. Jadi tehnya jangan pakai daun teh, tetapi nanti bisa pakai daun-daunan, daun salam. Ingat ya, daun salam. Kemudian bisa daun sereh ya. Lalu bisa juga daun cincau, daun pegagan ya. Jadi banyak sekali jalan menuju Roma. Oke, sudah jelas herbal untuk lambung kita. Mari kita sehat dengan cara alami. Semua orang bisa sehat.